Apa saja syarat pembuatan paspor 2024? Lalu apakah paspor untuk haji dan umroh itu sama? Mari kita bahas lewat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Umi akan hadir dalam bahasan tentang seputar pembuatan paspor. Mungkin teman-teman yang punya rencana berangkat haji maupun umroh, ada di antara yang belum punya paspor. Nah, bagaimana proseduralnya, serta bagaimana jika ada kendala perbedaan data antara nama di KTP mungkin dengan nama di dokumen lain, atau ada perubahan nama, nanti kita bahas lewat video kali ini. Jika ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman yang lain, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Umi doakan yang mendukung channel ini dimudahkan untuk segera berangkat ke Tanah Suci. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kunci untuk bisa berangkat ke Tanah Suci yang paling awal yang harus Anda miliki adalah paspor. Karena sebagaimanapun Anda punya uang, jika tidak memiliki paspor maka tidak bisa Anda melakukan perjalanan ke luar negeri. Karenanya paspor ini seringkali Umi syaratkan di awal. Bagi Anda yang belum punya uang banyak sejumlah ongkos umroh, minimal Anda usahakanlah membuat paspor terlebih dahulu. Kenapa? Paspor itu ibarat tiketnya, tiket masuk ya. Secara logika tiketnya adalah paspor. Maka sebelum Anda memiliki ongkos, memiliki bekal, maka miliki dulu tiketnya. Karena tiket ini paling murah di antara banyak biaya-biaya yang dibutuhkan untuk umroh atau untuk haji. Jadi kalau belum punya puluhan juta, minimal punyalah buat sekali beli paspor atau membuat paspor. Nah, paspor ini syarat-syaratnya apa sih kalau mau buat paspor? Jika ingin membuat paspor untuk kebutuhan haji dan umroh, teman-teman bisa mendatangi kantor imigrasi. Karena pembuatan paspor ini hanya di kantor imigrasi. Dan kantor imigrasi ini tidak ada di setiap kabupaten kota. Jadi tidak semua kabupaten kota ada kantor imigrasinya. Hanya di kota-kota tertentu saja. Silahkan teman-teman searching aja. Tinggalnya di kota apa, lalu di manakah kantor imigrasi yang terdekat dengan tempat tinggal. Kemudian apa syarat yang harus dimiliki untuk Anda membuat paspor? Biasanya dipinta pertama KTP, KK, kemudian buku nikah, atau ijazah, atau akte. Ya, itu persyaratannya. Kemudian jika ada perbedaan nama atau Anda ada perbedaan data di paspor lama dengan paspor baru, atau Anda mengganti nama, ya maka itu harus menyertakan surat penetapan ganti nama. Ya, jadi surat penetapan yang dari pengadilan. Itu kalau namanya berbeda dari paspor yang sebelumnya. Kalau misalkan ini pembuatannya paspor perpanjangan. Tapi jika ini paspor baru, maka Anda bisa samakan dulu data-data di KTP, KK, buku nikah, atau akte dengan data yang sama. Baik itu nama, tanggal lahir, alamat, itu harus sama ya. Dan tempat lahir. Kadang-kadang ada data yang namanya berbeda, satu huruf saja. Antara di KTP sama di buku nikah. Atau usia antara di KTP sama di buku nikah. Ini yang paling sering Umi temukan. Mereka-mereka yang mungkin nikahnya di masa-masa yang sudah lampau ya. Di buku nikahnya itu yang sering Umi temukan ya dari jamaah umroh Umi yang akan berangkat atau yang akan membuat paspor itu adalah tanggal lahir di buku nikah seringkali tidak diisi dengan tanggal lahir, tapi diisi dengan usia. Nah itu nggak boleh. Itu mungkin karena kebiasaan ya para penghulu dahulu mengisinya seperti itu. Misalkan nama Tuti Nuraini ya misalkan ya, kemudian TTL kan itu nama itu berarti tempat tanggal lahir. Seharusnya misalkan Bandung 17 Juli 2000 tahun 2000 misalkan ya.
atau 1990. Tapi malah diisinya Tuti Nuraini namanya TTL-nya 20 tahun. Nah, itu kan bukan tanggal lahir. Itu usia. Dan sedangkan pertanyaannya adalah tanggal lahir. Atau mungkin kota lahirnya, Bandungnya, Bandung. Tidak diisi atau diisi dengan kota lain. Nah, itu kesalahan-kesalahan atau perbedaan-perbedaan data dari KTP, KK, buku nikah itu harus diperbaiki sebelum Anda masuk ke imigrasi. Biar apa? Biar pada saat Anda diverifikasi pemberkasannya, maka sudah tidak ada masalah lagi. Khawatirnya kebanyakan itu yang tidak didampingi, ya, yang biasanya mandiri membuat paspor, datanya masih berantakan, dia sudah masuk ke imigrasi dan pada saat dapat antrian itu masih banyak PR-nya. Nanti kembali lagi untuk memperbaiki data yang belum benar. Jadi karena paspor ini dokumen negara yang sangat vital, datanya tuh benar-benar harus fix, harus akurat. Tidak boleh ada perbedaan walaupun cuma satu huruf. Kembali ke prosedur pembuatan paspor, Anda bisa kunjungi kantor imigrasi. Nanti ada form yang harus diisi, ya, biodata. Kemudian ada juga yang harus ditandatangani di atas materai. Kemudian berikanlah berkas-berkas fotokopian tadi, KTP, KK, buku nikah, dan akte atau ijazah. Kemudian lakukan pembayaran sesuai nominal biaya. Kemudian nanti Anda akan diberikan waktu, ya, untuk pengambilan foto paspor, ya, dan sidik jari itu berdasarkan antrian. Kemudian wawancara dan verifikasi dan adjudikasi. Setelah itu biasanya dalam 3 hari kerja atau 7 hari kerja itu Anda akan mendapatkan paspor, ya, akan mendapatkan pemberitahuan bahwa paspor Anda sudah selesai dan bisa diambil. Itu jika menggunakan jalur mandiri yang offline. Tapi bisa juga Anda daftar via online ke aplikasi M-Paspor, ya. Walaupun banyak yang mengeluhkan bahwa daftar via online mandiri ke aplikasi M-Paspor itu sering penuh, sering tidak dapat kuota, atau kalau dapat antriannya lama sekali. Jamaah Umi nih dari Jakarta, ya, Jakarta Selatan, ya. Beliau sampai 1 bulan dapat antriannya. Dari mulai beliau memasukkan pendaftaran, ya, daftar di aplikasi, sampai pemanggilan pemotretan itu hampir 1 bulan. Nah, 1 bulan. Kemudian setelah nanti pemotretan, berarti menunggunya juga mungkin 1 mingguan gitu. Makanya jika ingin membuat paspor dengan jalur mandiri yang online seperti itu, harus jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari dari tanggal keberangkatan. Jadi kalau niat umrohnya tahun depan, bolehlah gitu pakai jalur yang seperti tadi. Tapi kalau umrohnya jalur cepat, maksudnya masih waktunya sudah cepat, sudah mepet, itu Umi enggak sarankan untuk membuat paspor dengan mandiri online seperti itu, karena nanti selesainya lama. Pakailah jalur cepat, ya. Berapa tahun nih paspor? Paspor ini sekarang berlakunya 10 tahun, ya. Berlakunya 10 tahun. Jadi lama, ya. Jika teman-teman punya paspor nih sekarang sementara uang belum lihat, ya. Insya Allah, masa sih 10 tahun tidak terpakai, 10 tahun ke depan. Insya Allah, kalaupun tidak tahun ini dipakai, mungkin tahun depan, mungkin tahun depan, mungkin tahun depan, mungkin tahun depan, sampai ujung nanti menjelang 10 tahun, mudah-mudahan bisa kepake. Ini pengalaman yang Umi dengar, tidak ada orang punya paspor sampai 10 tahun nggak dipakai. Biasanya pasti ada jalannya untuk itu dipakai nanti. Nah, tahun ke-1, ke-2, ke-3 nanti pasti akan dipakai. Jadi Allah akan nanti memantaskan Anda. Jika sudah punya paspor, insya Allah akan segera diberangkatkan olehnya. Syarat lain dari pembuatan paspor itu juga adalah rekomendasi dari travel. Makanya teman-teman yang ingin umroh itu biasanya akan diberikan rekomendasi. Biar apa? Itu untuk mempertegas dan memperjelas
bahwa teman-teman itu memang benar berniat untuk umroh, bukan yang lainnya. Yang lainnya di sini misalkan biasanya ada yang memanfaatkan paspor umroh ini untuk menjadi TKW. Nah, itu tidak boleh. Dan usia-usia yang masih produktif 40 tahun ke bawah itu biasanya agak di banyak pertanyaan pada saat wawancara. Kenapa? Karena kalau tidak jelas untuk umrohnya itu biasanya dicurigai gitu. Dicurigai digunakan untuk TKW. Makanya yang usia-usia muda itu agak panjang pertanyaannya biasanya. Kecuali kalau sudah dalam rekomendasi orang travel yang sudah biasa mengurusi, maka itu tidak lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan yang meribetkan lah gitu. Nah, kalau lansia biasanya yaitu jalurnya cepat aja karena nggak banyak pertanyaan. Siapa pula yang akan mempekerjakan lansia ya? Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi terkait paspor ini berlaku 10 tahun untuk sekarang. Dan data di paspor itu data yang sangat paten, begitupun fotonya, sidik jarinya ya. Karenanya paspor ini tidak boleh rusak, tidak boleh hilang. Kalau rusak, kalau hilang itu ada dendanya justru. Nah, teman-teman kalau misalkan rusak nih, nanti atau hilang itu pas mau buat lagi ada denda dulu dari kehilangannya. Padahal kan kita yang punya ya, tapi ternyata paspor ini bukan kita yang punya, tapi negara katanya. Jadi harus membayar denda kehilangan. Makanya paspor ini kayak buku sakti gitu, nggak boleh sembarangan dipegang, nggak boleh sembarangan hilang karena yaitu akibatnya banyak fatal. Makanya pada saat umroh, biasanya pada saat tiba di tanah suci, itu paspor semua dikumpulin lagi ke pembimbing. Biar apa? Biar menghindari kerusakan, kotor, atau hilang. Nanti diberikan lagi pada saat akan tiba di bandara. Seperti itu ya. Semoga informasi yang Umi berikan ini bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang akan berangkat umroh dan haji. Oh iya, untuk haji dan umroh paspornya sama, tidak dibedakan. Ya, mohon maaf ya Umi kelewat. Untuk haji, untuk umroh paspornya sama. Jadi yang akan berangkat haji kemudian akan umroh dulu ya, gimana nih paspornya, yang haji yang umroh itu sama saja. Jadi bisa dipakai umroh dulu paspornya sama, yang itu yang juga buat nanti berangkat haji. Semoga membantu bagi teman-teman yang masih kebingungan soal pembuatan paspor. Ada hal-hal yang kurang atau ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita berbagi untuk semua yang membutuhkan informasi dan ilmu. Yang ingin konsultasi terkait umroh atau mau umroh bareng Umi, insya Allah nanti yang terdekat adalah Agustus 2024, tanggal 6, di hotel yang jaraknya cuma 3 menit saja dari Mekah, dari dari Masjidil Haram. Insya Allah didampingi oleh Umi langsung sepenuh hati. Sudah ada insya Allah 25 jamaah dan kuotanya juga tidak banyak, hanya 30-an jamaah saja biar tidak terlalu biar keurus ya. Nah teman-teman yang ingin bergabung silahkan, masih ada waktu. Semoga dimudahkan rezekinya, ditakdirkan bisa bersama-sama kita berangkat ke tanah suci. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.